Pak Haryanto belum masuk ya? Wah. Siang Pak. Selamat siang Pak Wes. Oh, udah Pak Haryanto udah masuk. Udah. Siang Pak Haryanto. Selamat siang Pak Haryanto. Suaranya birthday. masih ke-mute. Nah. Oke, selamat siang Bu Rita, selamat siang Pak Ignatius, Pak Yoga, ya. Selamat siang Pak Haryanto. Ya, terima kasih nih undangannya. Happy birthday selamat siang Om. Oh iya, hari ini hari yang spesial, AKR ulang tahun yang ke-60. Selamat ya Pak ya. Selamat thank Pak. you, thank you. Ya Pak, sukses terus ya Pak. Sukses selalu. Amin, terima kasih. Kasih reminder dulu nih, biar pada ingat. Ntar Niko masih tanya temen gue sebentar. Selamat siang Pak Yoga. Selamat siang Bu Kartika. Selamat siang Pak Suresh. Selamat siang. Congratulations once again Pak. For your happy married life. Ya. Pak Yoga ini baru married nih. Baru married. Oh, thank you. Congratulations Pak Yoga. Iya, thank you Pak Haryanto. Masih di honeymoon Pak, but he's joining. Ya, kembali Pak, karena ada COVID, jadi nggak berani lama-lama. Tapi Bali sepi ya, saya di sana waktu bulan akhir September lalu sepi. Iya Pak. Tapi saya kemarin nggak ke Bali Pak, cuma ke Bandung aja Pak. Masih ke Bandung, ya. Tapi dengarnya sih akhir tahun Bali rame. Tapi kalau Bandung long weekend sudah rame loh Pak. Iya benar Pak. Kemarin pas balik dari weekend, wah macetnya lumayan sih Pak ke arah Jakarta. Oh gitu ya. Dan kemarin sempat ada itu Pak, stasiunnya itu AKR BP Pak di sana. Oh ya, kita mulai lebih lebih agresif sekarang untuk membangun AKR BP petrol stationnya. Semoga tahun depan bisa melanjutkan ekspansi ya Pak ya. Iya, tahun ini karena kena COVID ya, jadi kan konstruksi semua stop. Jadi kita juga waktu itu juga nggak bisa cari lokasi baru karena pemilik tanah itu kan biasanya selalu mau ketemu. Kalau di Zoom aja kurang tepat ya, kurang pas katanya. Iya, baik. Dan congratulations juga untuk pembukaan BP AKR di Cibubur ya Pak. Di Meruya. Association-nya Pak ya. Iya. Ini sudah balik dari Singapura ya Pak Haryanto ya? Iya, minggu ya, baru 5 hari lalu baru kembali. Iya. Tapi Singapura sudah hampir normal, Pak. Restoran, mall semua udah rame. Iya. Karena mereka berhasil mengontrol infection rate-nya ya. Iya. Tapi kemarin sempat dengar berita katanya sempat mulai naik lagi Pak ya. Ada kemarin ada beberapa. Cuman satu Pak. Ya? Cuman satu. Yang lain biasanya imported case langsung sudah diisolasi. Oh, oke. Yang community cuman satu, itu hari Kamis saja. Hari Kamis ya, iya. Iya. Jadi luar biasa. Mungkin negara pulau ya, kecil jadi gampang kontrolnya. Gampang.
Dan mereka kalau didenda benar-benar didenda, Pak. Saya pergi ke restoran gitu, buka masker sebelum makanan datang, langsung ditegur suruh pakai, harus buka waktu makanan datang. Kalau enggak, katanya bukan saya saja kena denda, restorannya pun didenda plus ditutup 10 hari. Lumayan strict ya Pak ya? Wah, very strict. Jadi betul-betul kita makanan datang baru boleh buka masker. Kalau duduk buka masker langsung ditegur suruh pakai lagi. Oke. Ya, kalau kita gubernurnya yang kurang disiplin, jadi repot. Jakarta 1.000 lebih tiap hari ini. Aduh. Sepertinya semua tempat seperti itu Pak. Iya. Ada bedanya sekarang ya. Jadi kurang disiplin kita ini ya. Dan di sana mungkin juga peraturannya dijalankan ya. Di sini mungkin kurang tegas menjalankan peraturannya. Mungkin orangnya yang bertugas juga lebih banyak di sana ya dibandingkan di sini ya. Iya. Loh, yang ini yang negor kan pelayannya ini. Suruh saya langsung pakai masker lagi. Jadi mereka betul-betul sudah disiplin dan takut restorannya ditutup. Karena kalau ditutup kan 10 hari ya lumayan rugi mereka. Iya, benar. Ada jam 1, kita mulai ya semuanya. Ya, baik Bu. Bentar saya siap. Saya siapkan ini dulu sebentar IG live buat record teman-teman yang misalnya ketinggalan bisa nonton di IG live-nya Indonesia Investment Education. Oke, sebentar, sorry. Tadi ada gangguan. Oke. Sebentar. Oke. Selamat siang semua. Apa kabar hari ini? Hari ini kita kedatangan emiten udah sangat kita kenal di kalangan investor retail ataupun institusi, yaitu PT AKR Korporindo atau dengan kode saham AKRA. Hari ini tanggal 28 November 2020 is a very special day, AKR anniversary, completing 60 tahun daripada establishment-nya. Hari ini kita diskusi santai dengan format acara talk show. Jadi yang mau bertanya seperti biasa mohon dipersiapkan pertanyaannya. Nanti kita akan jawab setelah presentasi. Sebelumnya kita disclaimer dulu. Setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual. Setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Kita akan membahas materi seminar hari ini dengan ditemani oleh Ignatius Teguh Prayoga, analis dari BRI dan Reksa Sekuritas, dengan narasumber kita dari PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA. PT AKR Korporindo Tbk adalah perusahaan logistik dan rantai pasokan terkemuka yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi bahan bakar minyak dan kimia dasar dengan jaringan sarana transportasi, pelabuhan, dan penyimpanan curah cair dan kering yang luas. Di tengah biaya logistik yang tinggi, PT AKR Korporindo menawarkan solusi rantai pasokan yang inovatif dan efisien. AKR siap mendukung pengembangan industri di Indonesia dan sedang dalam tahap pengembangan kawasan industri terpadu dan pelabuhan di Jawa Timur. Kawasan ini akan menyediakan logistik, energi, dan solusi infrastruktur untuk investasi industri di Indonesia. Bapak Haryanto Adikusuma menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak November 1992. Beliau meraih gelar Bachelor of Science dari University of Bradford, Inggris tahun 1983 dan lulusan Executive Management Program di Harvard Business School tahun 1993. Bapak Suresh Pembu menjabat sebagai direksi sejak Mei 2009. Beliau meraih gelar Chartered Accountant di Indian Institute of Chartered Accountants, New Delhi, serta gelar Bachelor of Commerce dari MIS College, Malleswaram, Bangalore. Terima kasih kepada Pak Haryanto dan Pak Suresh yang sudah bersedia meluangkan waktu hari ini untuk memberikan webinar tentang AKRA di siang ini. Untuk penyampaian materi hari ini, saya persilakan pihak AKR Korporindo Tbk untuk memulai presentasi dan diskusi kita hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Ya. Terima kasih Ibu Rita dan Pak Yoga atas kesempatannya.
Terima kasih juga teman-teman yang telah hadir untuk bersama kami untuk mengikuti presentasi Akrah. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini ada beberapa agenda yang kita akan presentasikan. Yang pertama adalah profil dan kekuatan utama yang akan saya bawakan sendiri, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Sureswembu. Indonesia, Akrah hari ini hari yang spesial, di mana hari ini kami berulang tahun yang ke-60. Di tanggal 28 November 2020. Perusahaan didirikan oleh ayah saya di tahun 1960 dengan nama UD Aneka Kimia dan menjadi PT di tahun 77 dengan PT Aneka Kimia Raya, dan di tahun 2007 karena kita sudah mulai melakukan distribusi BBM, maka nama perusahaan diganti dari PT Aneka Kimia Raya menjadi PT AKR Corporindo Tbk. Perusahaan ini mulai sebagai perusahaan di bidang perdagangan bahan kimia, dan di sekitar akhir tahun 70-an, yaitu mulai tahun 78, perusahaan mulai membangun infrastruktur logistik. Karena perusahaan melihat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia, dan pada saat itu dan bahkan mungkin sampai hari ini infrastruktur Indonesia belum begitu baik, sehingga kami percaya bahwa kalau perusahaan mempunyai infrastruktur logistik end-to-end supply chain yang baik, maka perusahaan akan mampu menjadi pemain terkemuka, bahkan menjadi mempunyai competitive advantage. Nah, itulah sebabnya sejak tahun 78 kami mulai membangun storage tank di pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia. Dan setelah kami go public di tahun 94, dana yang kami peroleh kami pergunakan untuk memperbesar kapasitas logistik dan infrastruktur kami. Itulah sebabnya di tahun 2005, waktu Indonesia membuka pendistribusian hilir, BBM hilir untuk badan usaha swasta, AKR adalah perusahaan yang pertama yang masuk ke distribusi BBM. Nah, kalau dilihat di chart ini selama 15 tahun, pertumbuhan sales kami meningkat 16% on compounded annual growth rate. Dan diikuti juga oleh laba yang kurang lebih korelasi dengan jumlah pendapatan, yaitu untuk laba bruto meningkat sebesar 12%, dan untuk laba bersih kita bertumbuh selama 15 tahun ini 14% di annual compounded rate. Apa yang bisa menghasilkan AKR ini bertumbuh secara konsisten dan profitable meskipun harga minyak bisa harga minyak bisa mempunyai volatilitas yang cukup tinggi, karena yang pertama adalah AKR mempunyai jiwa wirausaha, di mana dari awal kami sangat disiplin untuk membuat bisnis model, yaitu bisnis model kami berdasarkan formula, di mana formula daripada BBM ini yang berdasarkan MOPS atau Stop ya. Halo? Halo? Kayak stuck ya? Stuck ya? Oke, saya lanjutin. Mungkin ada sedikit masalah di broadband-nya Pak Arianto. Ya, saya mungkin sedikit continue. Ya, sebagai perusahaan AKR Corporindo dari 60 bisa lihat selalu very entrepreneurial dan juga adalah first mover di setiap bisnis yang kita lakukan. Kalau kita lihat kimia dasar dari tahun
60-an kita mulai bisnisnya di perdagangan bahan kimia dan juga mulai konstruksi semua infrastruktur seperti tank terminal, storage terminal, dan logistik, dan menjadi distributor resmi untuk Asahi Mas Chemical dari tahun 84. Ini sudah hampir 26 tahun AKR menjadi distributor untuk Asahi Mas Chemical. Di bisnis ini juga kita nggak mau ambil risiko. Bisnis AKR adalah berbasis komisi. AKR dapat komisi untuk setiap ton yang chemical kita sediakan plus logistik. Seperti tadi Pak Haryanto bilang, tahun 2005, waktu pemerintah kasih kesempatan untuk swasta boleh masuk ke downstream bisnisnya di BBM, AKR menjadi perusahaan swasta yang pertama yang masuk ke bisnis BBM untuk supply ke industri. Kita juga sekarang sudah mulai supply ke industri, tambangan, dan semuanya. Dan infrastruktur yang kita miliki juga jadi satu faktor kenapa BP Amiga sudah tunjukin AKR sebagai salah satu perusahaan yang juga sudah dapat alokasi subsidi untuk distribusi BBM bersubsidi di Indonesia. Dan juga ini bisnis tapi tadi Pak Haryanto mulai ceritakan adalah bisnis yang mana AKR gak mau ambil risiko juga. Dan bisnis modelnya selalu kita pikir gimana bisa dapat untung tapi jangan ambil risiko. Ini bisnisnya adalah formula base. Mana yang harga yang kita tentuin juga adalah dalam formula dan nanti saya explain gimana kita bisa anticipate dan juga handle di price risk dan juga forex risk. Tapi untuk ini kita membangun banyak infrastruktur di Indonesia. Sekarang kalau lihat yang dari tahun 2013, AKR sudah masuk di bisnisnya Integrated Industrial dan Port Estate dengan Pelindo 3. Ini adalah satu bisnis yang kita juga sekarang mau juga berkembang dengan Pelindo 3 ke depan bisa menghasilkan recurring income dari selain dari penjualan tanah dan itu juga dari utilitas yang kita bangun. Dengan ini saya mungkin mau sedikit gambarkan gimana AKR dan bisnis segmen AKR vertikalnya apa. Semua bisnis AKR ada terkait dengan infrastruktur logistik yang kita sudah bangun di Indonesia sejak tahun 70-an. Sekarang AKR memiliki pelabuhan di 15 lokasi di Indonesia. Juga AKR juga memiliki logistik seperti truk, kapal, dan semua untuk sampai ke barang sampai ke customer. Dan yang barang-barang yang kita deal bukan yang logistik seperti yang paket lah. Itu ada semua bulk. Semua barang yang AKR distribusi adalah kimia, ada BBM yang mudah bakar dan juga sulit untuk handle. Sekarang kalau lihat pendapatan AKR tahun ini bisa hampir 21 triliun, 73% dari situ adalah dari BBM yang kita supply ke industri. Kimia dasar itu sekitar 19%. Tapi yang bisnis seperti kawasan industri, segmen lainnya yang kita sudah mulai berkembang dalam waktu 5 tahun, sekarang sudah mulai kontribusi juga. Pendapatan dari kawasan industri 2%, tapi next slide Bapak Ibu bisa lihat, itu kontribusi dari untuk laba bruto sudah mulai signifikan. Sekarang kalau lihat laba bruto perusahaan ini, 79% dari kontribusi laba bruto dari perdagangan dan distribusi BBM dan juga kimia. Sekarang 11% dari laba bruto itu kontribusi dari kawasan industri. Tadi lihat 3% ya untuk revenue. Tapi ini bisnisnya marginnya lebih bagus dan juga lebih tinggi, 11%. Kalau logistik dan pabrikan sekarang hampir 10%. So, sekarang sudah ada 3 growth driver untuk KKR selain dengan bisnis distribusi dan perdagangan, kita juga ada kawasan industri, utilitas, dan juga yang logistik yang kita sediakan ke third party. Setiap bisnis dan AKR mau masuk atau mungkin sudah ada, kita lihat posisi itu berdepan. Market share kita di setiap produk yang kita distribute adalah nomor 1 atau nomor 2. Kalau bicara mengenai kimia dasar, seperti kita cuma ada 10 chemical yang kita distribute. Itu semua itu pangsa pasarnya antara 50 sampai 60%. Kalau bicara caustic soda, hydrochloric acid, atau sekarang masuk ke bisnis seperti methanol dan semuanya. Kenapa saya bilang ini penting? Kalau sebagai distributor, kalau kita tidak ada market leadership,
kita mungkin sulit untuk maintain customer relationship dan juga dengan principal. Bisnis BBM yang kita masuk dari tahun 2005, kita bisa lihat dari solar dan biodiesel yang kita supply ke lebih dari 2.000 pelangganan di tambangan, kebunan, dan juga listrik dan semuanya. Pangsa pasar dan AKR sekarang kuasai itu sekitar 12%. Ini untuk solar ya, solar untuk industri. Kalau bicara mengenai yang BBM yang seperti retail, sekarang AKR sudah memiliki 137 lokasi SPBU dan SPBN. Ada 16 lokasi yang BP AKR. Artinya kita sudah 153 SPBU di seluruh tempatnya di Indonesia. Dan juga sekarang kita masuk ke bisnisnya dengan BP juga ke aftur. Nanti saya juga sedikit kasih ceritakan ini kenapa itu masuk dan bisnisnya gimana. Semua itu KR ada bisnis itu semua dukung dengan infrastruktur yang kita sudah bangun. Kenapa itu infrastruktur penting? Kita tahu Indonesia ada negara yang kepulauan dan dengan 17.000 pulauan, kalau mau sampai raw material atau mungkin BBM ke semua tempat di Indonesia harus sudah memiliki pelabuhan. Yang barang seperti kimia kita bawa dari Ciwandan, distribusi di semua tempatnya di Indonesia. Dan kalau mungkin untuk BBM, kita bawa banyak produk dari Singapura, dari Emirates National Oil Company di Dubai, dan bawa ke terminal-terminal yang sudah star ya. Ini adalah hub port yang bisa bawa kapal yang gede. Dari hub port ini kita break bulk dan supply ke semua pelabuhan-pelabuhan yang kecil di semua tempatnya di Indonesia. Sekarang AKR sudah memiliki kapasitasnya 818.000 kiloliter untuk simpanan barang kimia dan juga BBM. Saya bisa bilang kalau ini di size kita udah nomor 2 setelah Pertamina. Kalau Pertamina mungkin saya baca itu kapasitas untuk tank terminal sekitar 4 juta kiloliter atau 4,2 juta. Kalau AKR udah 818.000. Tidak ada perusahaan swasta yang lain atau perusahaan lain yang memiliki infrastruktur seperti di AKR. Dan ini agak susah untuk replicate dan juga investasinya sangat gede. Kalau untuk produk-produk yang deliver ke customer, kita juga punya armada transportasi seperti kapal, kita ada 12 kapal SPBU dan SPOB. Itu semua kita bangun khusus untuk seperti di daerah Kalimantan. Bapak Ibu tahu susah untuk masuk ke sungai dan supply ke tempat-tempat batu bara di Kalimantan Tengah dan semua. Juga kita selalu bisa supply barang-barang di tepat waktunya dan juga itu. Ini adalah satu kunci untuk AKR bisa grow dan juga bisa deliver. Selain chemical, sekarang BBM, kenapa banyak perusahaan-perusahaan asing juga cari partnership dengan AKR, itu adalah kita memiliki infrastruktur yang sangat luas dan juga komprehensif. Kalau manajemen AKR sudah pengalamannya udah lama. Bapak Sugiarto Adikusumo, beliau yang founder AKR dari tahun 60-an, beliau adalah presiden komisaris. Kalau di komisaris, Bapak Fauzi Iksan, beliau adalah komisaris independen, dan juga Bapak Nyoman Masra sebagai komisaris. Direksi AKR ada 7 orang, saya cuma sebutin nama-nama yang kunci di sini. Selain Pak Haryanto Adikusumo sebagai presiden direktur, juga ada Bapak Jimmy Tandio. Jimmy Tandio sudah gabung dengan AKR, mungkin first employee AKR, dan beliau ada banyak experience di bisnisnya, distribusi dan trading. Ibu Mary Sophie adalah deputy CEO. Kalau Pak Bambang Sutiono, beliau juga udah gabung AKR dari tahun 94. Beliau adalah managing director di JP. Kita mungkin saya bisa bilang dengan bangga AKR sebagai perusahaan praktek GCG terbaik dan juga hubungan dengan semua customer dan stakeholder-nya sangat baik itu. Sekarang saya masuk ke segmen yang mungkin banyak Bapak Ibu mau tahu gimana bisnisnya AKR. Tadi Pak Haryanto bilang dalam waktu 15 tahun, waktu zamannya harganya fluktuasi, minyaknya naik, turun, ada banyak economic crisis, tetap kenapa AKR bisa grow 16%. Especially di tahun 2020, waktu COVID, kita lihat harga minyak
fluktuasinya dampaknya signifikan. Tapi kenapa AKR tetap bisa grow di periode ini? Dan ada satu wartawan yang tanya question ini, kenapa harga minyak fluktuasi, tapi efeknya ke AKR kenapa minim? Saya di sini mau clarify, AKR do kita bilang perdagangan, kita bukan seperti trader. Kenapa saya bilang gitu? Kalau trader dia ambil posisi, dia bilang oke, harga minyak mungkin bisa naik ke $60. Lebih baik saya ambil posisi dulu. Oke, kalau harga itu posisi dia ambil udah sesuai, oke, dia dapat untung yang besar. Kalau turun, wah, dia rugi. Kalau AKR, kita dari tahun 2005 sudah bikin bisnis yang mana harga yang supply BBM ke industri atau retail, semua itu berbagai, itu basisnya adalah MOPS atau Mean of Platts Singapore. Mean of Platts Singapore adalah benchmark yang pakai di Indonesia untuk seluruh customer, Pertamina, AKR atau siapapun. So kalau harga yang kita kasih ke customer adalah transparan, apapun adalah harga MOPS di period sebelumnya, misalnya hari ini tanggal 1 Desember sampai 15 Desember kita sudah kontrakkan untuk jual barang, itu semuanya adalah berbasis adalah MOPS di bulan November yang 15 hari sebelumnya. So average harga di Singapura untuk produk solar misalnya plus alpha atau markup yang kita sudah negotiate dengan customer, berapa adalah alpha, itu adalah berapa persen atau berapa rupiah, plus fee untuk logistik. Dengan ini kita udah lihat di tahun 2012 harga minyak naik ke $127, turun ke $26 di 2016, ya naik lagi 80. Tahun ini udah lihat hampir $20 juga. Untuk ini kita nggak khawatir. Kenapa kita selalu negotiate dengan customer dengan formula yang transparan dan juga bisa teruskan biaya-biaya. Juga kita selalu kerja untuk efisiensi biaya untuk trucking, mungkin kapalan dan juga administratif dan juga untuk forex. Penting ini. Kalau kita mau impor BBM dari luar negeri, kita harus bayar ke refinery atau trader pakai dolar. Tapi kita jual ke customer sesuai dengan Bank Indonesia peraturan harus dalam rupiah. Dengan ini kita ada risiko forex juga. AKR selalu beli forward contract atau option untuk period 60-90 hari. Kenapa itu model kajiannya kita mungkin bisa selesaikan dalam waktu 80-90 hari. Dengan ini kita sudah cover 3 aspek. 1, inventory tidak ada loss, MOPS-nya selalu terusin. 2, efisiensi di operation. Yang ketiga, forex lalu kita also cover. So basically simple lah. Kalau kita lihat AKR itu semua kita lihat adalah kalau kimia itu persentage dari penjualan. Kalau di BBM itu adalah margin per liter. Harga minyak bisa naik ke 120, bisa turun ke sekian. Kita selalu mau lihat gimana bisa dapat margin yang konsisten dalam rupiah per liter. Dengan ini Bapak Ibu bisa lihat laba bruto perusahaan ini trading and distribution dari tahun 2018 waktu itu 968 miliar, tahun 2019 udah jadi 1,6 T, tahun 2020 mudah-mudahan bisa hampir 1,8 1,9 T. Tahun 2020 banyak ada COVID, ada ekonomi udah mulai slow down dan gimana. Tapi tetap di 9 bulan 2020, laba bruto AKR sudah naik 15% ke 1,47 triliun dari 1,28 triliun di tahun 2019 9 bulan. Laba usaha sudah naik 26%. Laba sebelum hak minoritas sudah juga naik 31% ke 685 miliar. Dan setelah minority interest sudah naik 18% ke 665 miliar. So itu saya bisa bilang adalah bukti kenapa AKR bisnis modelnya kuat, kita ada disiplin, dan even waktu COVID, waktu banyak perusahaan yang sekarang rugi dan juga belum bisa perform, AKR tetap bisa perform dalam waktu 9 bulan. Saya yakin dalam waktu di periode kuartal 4 juga pertumbuhan volumenya masih bagus. Kita bisa tahan bisnis di BBM dengan pertumbuhan volume
dan juga marginnya kita bisa maintain or improve. Nanti yang kedua, kita tahun ini sudah mulai dapat penjualan tanah juga, mungkin sekitar 25 hektar kita targetin untuk tahun 2020, dan juga dapat beberapa income dari leasing dan juga dari utilitas. Dengan tadi saya bilang mengenai disiplin untuk biaya operasional, modal kerja dan juga struktur modelan, AKR tetap bisa maintain profit growth. Kalau per sekarang cuma net gearingnya AKR cuma 0,26 kali. So, tidak ada banyak beban dari interest dan semuanya. So ini kita mau lihat depan gimana. Tetap kita mau tambah kapasitas untuk storage terminal, logistik, untuk supply barang-barang untuk trading and distribution. Kita juga harus lakukan banyak langkah-langkah untuk turunin cost. Tapi sekarang AKR juga udah dapat partnership dengan selain supplier dari prinsipal kita juga. Selain tadi saya bilang kalau BBM kita import dari Emirates National Oil Company, dari trader di Singapura, dari refinery Singapura. Kimia kita ada partnership dengan principal agreement dengan Asahi Mars Chemical dan juga dari Solvay. Baru kita tanda tangan satu lagi joint venture dengan Petronas Chemical. Baru sekarang Aldi sudah bikin perusahaan, nanti mungkin hari Senin kita disclosure. Kita juga kerjasama dengan BP dan Air BP. So basically ini semua adalah kunci untuk KKR ke depan juga. Selain growth dari trading and distribution, kita juga cari berapa inisiatif dan juga bisnis baru. So, 3 aspek yang saya bisa highlight untuk tumbuhan masa depan. Saya yakin AKR bisa grow double digit dari 3 sampai 5 tahun. Satu dari bisnisnya Indonesia di dagangan kimia dan BBM tetap ada growth. Kalau ekonominya mungkin di tahun 2021 kalau COVID sudah vaksin sudah keluar dan bisa tumbuh 6%, 7%, pasti demand untuk kimia BBM tetap naik. Dan juga segmen-segmen seperti pertambangan non batu bara seperti yang nikel, seperti copper dan alumina itu juga ada banyak demand. Juga ada banyak smelter yang buat di Indonesia juga pusat tumbuh ada banyak demand untuk solar dan juga kimia. Dan sekarang AKR juga udah masuk ke retail dan aviasi. Kalau dengan BP, AKR dengan BP sudah mulai dari tahun 2018. Sekarang saya udah buka 16 pompa bensin dengan merek BP. Yang terakhir kita baru buka di Meruya di Jakarta juga. Sekarang ada di Jakarta dan Surabaya. Ini semua juga supply di BP, juga ada gerai-gerai seperti Alfamart Store, juga kerjasama dengan Kopi Kenangan, Kopi Tuku. Kenapa ini semua? Kalau di bisnisnya retail sekarang, cuman nggak jual BBM doang. Kita juga ada SPBU yang luas, dan juga orang-orang mau ke pompa bensin atau SPBU, sekarang juga mau shopping untuk mau beli barang-barang kebutuhannya. Juga kopi. Satu SPBU di Jakarta sekarang jualan kopinya udah hampir 2.000 cup setiap hari. Ini adalah baru trennya di yang BP bawa ke Indonesia juga. Dia very successful di Eropa dan juga Amerika. Dan sekarang trennya adalah selain fuel, kita juga bawa non-fuel. Di bisnisnya Aftur, AKR dengan BP, Air BP sudah bentuk perusahaan JV yang adalah cuma satu perusahaan swasta yang dapat izin INU untuk distribusi Aftur. Kita udah mulai distribusi Aftur di bandara di IMIP di Sulawesi di Morowali. Bapak Ibu tahu ada banyak investasi dari perusahaan-perusahaan nikel dan semua. Dia udah bangun bandara khusus untuk IMIP. Kita sudah bangun bandara di IMIP yang sudah jalan dari tahun 2019. Kita mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga bisa masuk ke beberapa bandara lainnya di Indonesia. BP juga adalah perusahaan yang sudah punya, Air BP sudah punya teknologi dan juga network di seluruh tempat di Indonesia. Di India itu world ya, di negara-negara di mana-mana. Kalau bicara kawasan industri, saya ceritakan lebih luas mengenai ini.
Ini tadi saya bilang, sekarang dulu dari tahun 60 sampai 2005 atau 2015, AKR banyak fokus untuk B2B. Mana kita supply kimia BBM untuk bisnis. Tapi sekarang dari tahun 2010 udah mulai masuk ke bisnisnya retail. Sekarang kita ada 137 lokasi, termasuk 10 untuk BBM satu harga. Mana kita dukung dengan pemerintah punya program untuk distribusi BBM dengan satu harga. Sekarang mungkin Bapak Ibu bisa lihat pompa bensin AKR di Jawa Bali ada 54 lokasi, Sumatera ada 39, ada di Kalimantan dan semua. Ini semuanya ada dukungan dengan infrastruktur AKR yang memiliki juga. Ini semua jual banyaknya produk bersubsidi untuk BBM migas punya alokasi. Tapi dari tahun 2018 AKR sudah masuk dengan BP. Kita ada rencana untuk buka 350 lokasi dalam waktu 10 tahun. Business model sekarang banyaknya pakai company own, company operate. Artinya BP AKR joint venture yang memiliki tanah atau leasing tanah dan kita bangun semua. Dari tahun 2020 kita sudah mulai cari dealer atau waralaba yang bisa kerjasama dengan ini perusahaan joint venture. Ini juga bisa push the rate of opening of station dan juga kita mau kasih yang service yang terbaik. Sekarang saya masuk ke segmen ini JP, Java Integrated Industrial and Port Estate. Itu adalah perusahaan yang kita kerjasama dengan Pelindo 3. Mungkin banyak orang pikir kenapa AKR dulu bicara trading and distribution, logistik, langsung kenapa masuk ke bisnisnya yang bentuknya real estate? Kenapa masuk ke kawasan industri atau pelabuhan atau mungkin utilitas dan lain-lain? Waktu tahun 2013, waktu Pak Haryanto duduk dengan pimpinannya Pelindo 3, kita bahas gimana bisa turunin cost logistik atau mungkin bisa bikin satu kawasan yang bisa menjadi satu yang tempat yang sudah punya pelabuhan. Bapak Ibu tahu banyak kawasan industri di Karawang, Cikarang atau di tempat banyak di Indonesia nggak ada pelabuhan yang bisa langsung. Kalau di Cikarang, Karawang harus dari Tanjung Priok 70 kilo. Cost logistiknya mahal. So, untuk ini AKR dengan Pelindo bikin struktur ini, di mana kawasan industri yang luasnya 1.760 hektar sudah memiliki pelabuhan yang dengan 400 hektar. Ini adalah reklamasi dari laut. Dan juga kita bangun residential dengan utility. Kalau untuk kawasan industri, AKR lewat anak perusahaannya UEPN memiliki 60%. Pelindo lewat BGTI Port memiliki 40%. Kalau di pelabuhan itu terbalik. Yang Pelindo take the lead 60%, AKR 40%. So proyek ini di Gresik sangat lokasinya strategis dan juga itu. Kenapa? Kalau pelabuhan itu dalamannya udah minus 14 meter. Itu bisa bawa kapal-kapal yang besar, itu bisa lebih efisien. Kalau kita lihat yang kawasan industri JP, sekarang sudah jadi nomor 2 kalau bicara lihat listnya dari Departemen Industrian. Tapi dengan tadi saya bilang integrasi antara pelabuhan, utilitas dan semua, kalau saya bilang JP bisa menjadi satu kawasan industri yang lengkap dan paling besar sekarang di Indonesia. Ini adalah data saya ambil dari Departemen Industrian ini. So basically bisa lihat ini investasi dari JP. Mulai dari tahun 2013, kita sudah mulai akuisisi tanah untuk kawasan industri dari tahun 2014 sampai sekarang dari 1.700 hektar sudah acquire hampir 1.300 hektar. Artinya lebih dari 70% kita sudah already akuisisi. Dari Bapak Presiden sudah kunjungin ke JP udah 2 kali. Beliau juga inaugurate peresmian JP di tahun 2018. Waktu itu saya ingat Bapak Presiden bilang ini adalah satu template atau contoh untuk kawasan industri yang bangun di Indonesia yang bisa tarik investor domestik dan juga dari luar negeri. Dan tadi saya bilang kita cuma nggak mau jualan tanah doang, kita juga mau sediakan pelabuhan, kita juga mau sediakan semua utilitas, listrik, air, wastewater, semua. Itu menjadi recurring income. Dari sekarang kita sudah dapat banyak tenant-tenant di JP. Highlight saya di sini adalah seperti di kimia sudah ada Unichem,
ada Clariant yang perusahaan dari Jerman dan Switzerland. Juga Fertilizer Inti Technology adalah perusahaan joint venture antara Malaysia dengan Indonesia untuk pupuk. Juga ada Cahaya Maju Lestari, grupnya Jarum. Di clean industry sudah masuk Sari Roti yang sudah bangun Sari Roti factory yang paling besar di Jawa Timur di JP, dan juga banyak perusahaan-perusahaan seperti Roda Mas, Pengensari sudah masuk di clean industry. Kalau untuk smelter, kita sudah sediakan tanahnya ke Freeport untuk bangun copper smelter. Ini jumlah lahannya itu 103 hektar, besar itu. Dan Freeport sudah already dalam waktu lebih dari 18 bulan sudah matang tanahnya, sudah invest lebih dari 200 juta kalau nggak salah untuk matangin tanah. Barusan test pile dan juga pilingnya udah mulai. Chiyoda yang kontraktor dari Freeport udah mobilize semua equipment. Dalam waktu mungkin minggu ini dia mau mulai test piling untuk bangun smelter. Kita bisa bilang ini smelter proyeknya sangat important untuk JP. Kenapa dia bisa tarik banyak investasi dari perusahaan-perusahaan dengan ekosistem copper dan sulfuric acid dan lain-lain. Untuk ini kita bisa lihat yang BUMN seperti Adimix, Waskita juga sudah mulai pabriknya untuk construction material, precast, concrete semua. So, saya mau ceritakan sedikit mengenai gimana strateginya Pelindo dan AKR untuk JP. Kita nggak mau bawa banyak perusahaan-perusahaan yang butuh tanahnya kecil tapi nggak butuh kawasan yang pelabuhan atau apa. Nanti di state 3 mau bawa. Tapi untuk sementara kita mau bikin cluster yang bisa tarik investor atau industri-industri yang butuh banyak tanah yang besar, yang juga strategik untuk masuk ke luarnya bisa gampang, dan juga bisa butuh banyak listrik, air, dan semuanya. Ini menjadi kunci untuk sukses proyek ini. Ke depan, ya mungkin 10-15 tahun kita bisa jualan tanah, tapi yang long run kita mau cari income dari recurring income. Ini adalah proyek strateginya untuk JP. Sementara kita juga sekarang udah ajukan proposal untuk JP bisa menjadi satu kawasan industri yang dapat KIK atau kawasan ekonomi khusus ya. Ibu Gubernur dari Jatim sudah ketemu dengan Menko Perekonomian dan sudah juga rekomend untuk JP bisa menjadi KIK zona teknologi dan manufaktur. Itu bisa manfaat banyaknya untuk tarik investor dalam negeri dan juga dari luar negeri, dan juga bisa menjadi satu kawasan yang menarik untuk Jawa Timur. Itu sekarang KIK, Bapak Ibu tahu, sekarang adalah satu strategi dari pemerintah di Omnibus Law juga. So basically itu bisa benefitnya udah kemudahan perizinan, dan juga untuk special economic zone dapat banyak benefit untuk tenant dari pajak, dari biaya cukai dan semuanya. Mudah-mudahan kita mau proses KIK dengan Menterian, dan dalam waktu dekat mungkin ya perkiraan 2-3 bulan sudah dapat izin. Ini bisa tarik banyak tenant-tenant baru juga. So basically tadi saya bilang, ini proyek JP, itu proyek strategis. Selain untuk Pelindo dan AKR, juga sekarang udah jadi proyek strategis nasional. Yang juga itu strategik lokasi, konektivitas pelabuhan sudah ada. Kita sekarang luasin pelabuhannya. Tahap kedua udah mulai sekarang untuk panjangin dermaga dan juga lebarin dulu. Pemerintah juga dukung dengan konektivitas jalan tol dan juga kereta api. Sekarang ada jalan tol yang langsung hubungi ke Jawa JP, Krian, Legundi, Bundar, Maniar. Baru saya baca seksi 1, 2, 3 sudah selesai. Dan seksi 4 yang mungkin 7 kilo dalam konstruksi. Dalam tahun 2022, mudah-mudahan JP sudah dapat connectivity langsung ke tol. Sekarang JP bisa dapat akses dari 2 jalan. Satu dari jalan tol Maniar dan juga jalan Bad Dendels. So, juga pemerintah Jokowi sudah approve juga untuk bikin feasibility study
mana JP bisa connect langsung ke kereta api dari stasiun duduk sampaian. Nanti ini bisa menjadi, tadi saya bilang, salah satu di Jawa yang sudah memiliki akses ke pelabuhan, jalan tol, kereta api, dan juga kasih semua utilitas. So basically kita bilang JP adalah project untuk depan. Kita lihat, jadi saya lihat 11% dari gross margin per 9 bulan aja udah dari pendapatan dari JP. Tapi untuk 3, 5, 10 tahun, kontribusi dari JP bisa sangat besar. Hampir sekarang dari 2013 sampai 2020, Pelindo 3 dan AKR sudah invest 6 triliun rupiah untuk beli tanah, untuk matangin tanah, untuk develop infrastruktur dan juga utilitas tahap 1. Sampai hari ini kita gak borrow money dari banking atau siapapun. Ini semuanya kontribusi dari pemegang saham. Dan kalau kita bisa jual 70% dari tanah atau sekitar 1.200 hektar, itu bisa menjadi yang danaan untuk invest kembali ke utilitas dan juga bangun semua fasilitas di JP. Dan itu juga bisa bawa banyak nilai pemegang saham. Tadi saya bilang ini profitnya gross margin JP sangat bagus dan juga kontribusi ke AKR Corporindo balance sheet profit loss account. Perkiraan saya dalam 3 tahun itu bisa capai 20-25% dari profit AKR. AKR balance sheet-nya sangat kuat, tapi saya mau highlight berapa. Tadi saya bilang kalau di JP kita tidak ada pinjaman sama sekali. Net gearing konsol AKR cuma 0,25 kali. Aset AKR udah hampir 20 triliun. Tapi net gearing AKR cuma 0,25 kali. Kita selalu dilihat itu return on asset, return on equity. Di tahun 2015 AKR sudah return on equity udah 17%. Kenapa turun? Ya, satu kita invest banyak. Sekarang banyak aset itu udah tinggi, mungkin dulu 12 triliun, sekarang udah 20 triliun. Dan banyak proyek yang kita invest sudah mulai matang dan juga saya bisa bilang ini adalah waktu untuk panen, Pak. Kontribusi dari semua aspek-aspek seperti JP, retail, aftur, dalam waktu 3-4 tahun bisa lihat itu juga kontribusinya tinggi. Dan kita targetin ROI AKR bisa menjadi sekitar 13-14% dalam waktu 3 tahun. Net gearing kita mau maintain di bawah 0,5, 0,6 dan dividen yang AKR bagikan ke pemegang saham dengan cash flow yang kuat juga Bapak Ibu bisa lihat do policy AKR cuma 30%. Kita selalu bagi sekitar 40-60%. Apapun adalah profit AKR kita juga bagi ke pemegang saham. Ini adalah laporan cash, bisa lihat profit net cashnya juga bagus. Dan AKR punya 1,3 triliun untuk cash juga. Di 9 bulan kita juga sudah lunasin obligasi yang jatuh tempo dengan pinjaman dari bank seperti Bank Mandiri dan Bank BCA. Dengan kupon yang lebih rendah dan bagus. So AKR dapat percayaan dari bank-bank lokal domestik seperti Bank Mandiri, Bank BCA, juga dari banknya Jepang juga. Tadi saya bilang AKR selalu tingkatin pembayaran dividen untuk pemegang saham. Dan juga satu aspek yang saya mau highlight juga, sebagai perusahaan yang sudah 60 tahun di Indonesia, kita mau contribute untuk sosial, kita juga mau develop sumber daya manusia, juga kerjasama dengan semua daerah-daerah komunitas, dekat semua daerah yang kita operate, dengan either dari education, dari medical, atau mungkin safety dan environmental itu concernnya sangat itu kita sudah bikin berapa inisiatif untuk kurangin carbon emission dan juga konsumsi energi di perusahaan juga kita mau kurangin dulu. Dan juga dengan proyek-proyek seperti JP kita juga mau bikin berapa inisiatif seperti di JP. Tadi saya bilang luas tanahnya 1.700 hektar. Kita bikin 6 dana untuk kumpulin air. Ini juga kita pakai untuk bikin solar panel dan juga fasilitas untuk renewable energy dan semua aspek. Kita lakukan banyak hal-hal mengenai ini. Dan juga OJK minta perusahaan-perusahaan selain bank untuk bikin sustainability report. AKR dari tahun 2014 selalu publish
sustainability report yang mana kita fokusin di 3 inisiatif. Satu untuk kesehatan, keselamatan dan lingkungan, dan tanggung jawab sosial untuk termasuk yang partisipasi dari beberapa program pemerintah seperti biofuel atau satu harga dan semuanya. Dan juga untuk GCG, AKR dapat banyak award, termasuk annual report award dan semuanya. Ya, ini adalah presentation saya kembalikan ke Ibu Rita. Thank you. Bisa mulai Q&A, Pak? Ya, boleh. Bu Rita, jadi untuk view saya, Bu. Ya, silakan. Pak Yoga mau kasih view dulu on Akra. Silakan Pak Yoga. Sorry, I just want to think. Pak Har, did I miss out anything? Sorry, tadi Pak Arianto ada sedikit gangguan di broadband. Sorry, Pak. Ya, sorry tadi keputus. Tapi tidak apa-apa, silakan Pak Yoga dulu. Nanti mungkin di question and answer bisa ditambahkan. Oke, ya. Thank you Pak Yoga. Ya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Ignatius Teguh Prayoga, Petrochemicals and Transportation Analyst dari BRI dan Reksa Sekuritas. Jadi saya akan menyampaikan view kami mengenai AKR Corporindo. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Haryanto, Pak Suresh, dan juga AKR Team untuk hadir di event ini. Dan once again, congratulations for 60 years anniversary and all the best selalu untuk AKR Corporindo. Dan terima kasih juga untuk Bu Rita dan IAI Team untuk membantu host event ini. Jadi menurut kami, AKR, company yang mempunyai infrastruktur yang kuat dan memiliki pengalaman dalam fuel dan chemical logistic business selama 60 tahun, merupakan company yang memiliki fondasi yang kuat dan disupport oleh revenue stream atau arus pendapatan yang stabil dan memiliki balance sheet yang cukup sehat. Company ini semakin menarik dengan dividen payout ratio yang stabil di atas 50% di 3 tahun terakhir. Mungkin untuk teman-teman investor retail, company ini agak susah dimengerti karena company ini memiliki banyak lini bisnis seperti fuel business di industrial, retail, and aviation level, chemicals business, dan sekarang juga ada industrial estate. Tetapi menurut saya simple saja, company ini masih merupakan logistik company, sehingga untuk mengakses performance dari company ini, ada baiknya jika kita melihat di gross profit level. Karena ada big part dari revenue stream-nya, terutama dari industrial fuel business, yang tak terpengaruh oleh oil price, fluktuasi dari oil price, karena menggunakan sistem pass-through yang tadi dijelaskan oleh Pak Suresh tadi. Tetapi miskonsepsi ini sering terjadi even di institutional level. Saya jadi ingat cerita Pak Suresh sekitar tahun 2015-2016. Waktu itu saya belum jadi analis dan Reksa sempat promote AKR ke klien institusi, dan beberapa klien kami masih mengira kalau earnings dari AKR sangat dipengaruhi oleh ASP dari fuel atau harga minyak itu sendiri. Padahal ASP seperti yang dijelaskan oleh Pak Suresh tadi langsung di-pass through atau ditanggung oleh end clients-nya. Karena miskonsepsi ini kalau dilihat secara grafik, unfortunately harga AKRA mengikuti harga oil. Even ada broker yang sempat mengattach gambar grafik saham AKRA dengan grafik oil price karena korelasinya. Padahal kalau kita lihat earnings-nya, performance AKRA tidak mengikuti oil price, tetapi mengikuti fuel sales volume yang mostly didorong oleh mining dan manufacturing sectors. Jadi sekarang ada baiknya kalau kita melihat di gross profit level untuk initial indicators ya, dan juga secara kontribusi gross profit ini dari lini bisnis AKRA, fuel business merupakan yang terbesar saat ini, diikuti chemical business dan bisnis lainnya termasuk industrial estate. Sekarang kita bahas soal fuel business-nya. Kalau dari fuel business yang kami suka adalah peluang untuk berkembangnya di industrial fuel dan retail fuel business. Yang tadi sempat digambarkan oleh Pak Suresh itu masih sekitar 12% dari total market. Padahal sebenarnya kan itu dikuasain sama sekarang ini didominasi oleh Pertamina. Dan juga secara gross profit per liter itu cukup stabil juga. Dan juga di dalam bisnis bahan bakar, kunci dari bisnis fuel ini adalah infrastruktur yang mencakup storage dan transportasi logistik darat maupun lautan, di mana AKR sudah memiliki infrastruktur tersebut dan bisa menjadi modal yang sangat penting untuk ekspansi di industrial fuel dan retail fuel ini. Jadi kalau secara performance di 4Q 2019, AKR sempat mendapatkan fuel order yang cukup signifikan.
Tentu saja purchasing contract ini dihasilkan dari assessment klien Akra dari segi kualitas pengiriman yang didukung oleh infrastruktur Akra. Dan ini bisa berlanjut di tahun 2020, di mana saya tekankan di sini, pandemi sedang berlangsung dan juga oil price sempat menyentuh negatif level. Sehingga secara financial performance, Akra di tahun 2020 bisa lebih baik di tahun sebelumnya. Jadi bisa dimengerti di sini bahwa oil price itu tidak mempengaruhi earnings dari Akra. Jadi dengan recovery ke depannya, dengan recovery dari coal, mining, dan manufacturing sector di Indonesia, kami percaya di tahun 2021 fuel demand dan dari kedua sektor akan meningkat. Dan peluang ini juga bisa di-capture oleh Akra. Itu dari sisi industrial fuel. Kemudian dari retail fuel, Akra menempatkan SPBU di tempat yang cukup strategis, di mana terutama di kota-kota satelit ya, yang memiliki room for growth yang lumayan besar, seperti di Tangerang Selatan, Bintaro, BSD, di dekat Sumarekon dan sebagainya. Even ada yang di Tol Cipularang. Seperti saya yang jelaskan tadi, infrastruktur merupakan hal yang penting untuk fuel business. AKR sudah memiliki infrastruktur tersebut dan bahkan sekarang dipakai oleh beberapa SPBU ternama, saya tidak mau menyebut merek. Jadi kalau dilihat dari cost per fuel delivered-nya yang mencakup logistik dan juga storage cost akan lebih rendah dibandingkan kompetitors-nya, sehingga margins bisa mensupport expansion period-nya yang kemungkinan besar akan dilanjutkan di tahun depan. Dan juga menurut AKR Team, monthly sales volume-nya sudah mencapai pre-COVID level, dan tahun depan juga akan melanjutkan expansion strategi untuk menambahkan SPBU di beberapa daerah. Dan saya akan menambahkan juga soal electric vehicles ya. Jadi ini yang cukup menarik untuk dilihat, terutama untuk kerjasama antara BP dan AKR. Jadi kalau saya lihat di second half kemarin, BP itu telah meng-acquire perusahaan listrik di UK, itu namanya Chargemaster, yang memberikan service ultra fast charging untuk electric vehicle di Inggris. Jadi kalau misalnya ada perkembangan electric vehicle yang secara signifikan di Indonesia, mungkin BP AKR itu the first one that can capture this opportunity. Jadi ini partnership ini kalau menurut saya sangat bagus sekali. Jadi ini coverage. Jadi ini opini kami untuk yang di field bisnisnya. Kalau dari bisnis chemicals-nya yang mau saya highlight di sini, ini adalah tahun ini AKR telah sign joint ventures dengan Petronas untuk mendeliver beberapa chemical products yang nanti akan beroperasi di tahun 2021. Dan akan memulai bisnisnya dengan mendeliver metanol. Jadi saya belum mendapatkan informasi secara spesifik mengenai operasi bisnis ini, tapi my guess is karena metanol ini merupakan substance yang sangat penting untuk blending biodiesel. Saya rasa ada keterkaitan dengan fuel bisnisnya AKR. Jadi metanol ini akan, menurut saya, akan digunakan mostly di sektor biodiesel. Jadi apabila ini benar dan juga sejalan dengan visi pemerintah, seharusnya pengembangan biodiesel ini akan mengeboost basic chemicals sales dari Akra, dan juga metanol ini menjadikan komoditas yang sangat penting sehingga demand akan meningkat apabila AKR bisa meng-cater peluang dari ini. Jadi gross profit dari bisnis ini bisa berkembang. Selanjutnya di industrial estate, JP ini sangat menarik karena bukan seperti industrial estate pada umumnya. Jadi secara akses yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Suresh tadi, itu sudah dihubungkan langsung dengan deep sea port. Jadi kapal jenis Panama dan mother vessels, di mana itu cuma bisa di docking di pelabuhan besar seperti Tanjung Priok dan juga di pelabuhan di Surabaya, itu nanti bisa langsung di dock di JP tersebut. Dan nantinya JP juga akan terhubung oleh akses tol dan juga kereta api yang seperti dijelaskan tadi. Dan mungkin teman-teman retail investor sering bertanya, mengapa sih AKR membuat industrial estate padahal AKR merupakan logistic companies? Kalau menurut saya, itu jawabannya simpel, karena JP merupakan perpanjangan ekosistem dari bisnis utama Akra, yang nantinya juga akan menggunakan servis dan juga produk-produk Akra juga. Jadi menurut saya ini win-win solution dan juga ekspansi yang kreatif menurut saya. Jadi selanjutnya JP ini sangat menarik karena
direcognize sebagai proyek strategis nasional, di mana izin dan amdalnya bisa menggunakan consolidated license. Jadi tenants bisa langsung memulai konstruksi lebih cepat daripada menggunakan individual license. Dan juga didukung oleh one-stop service untuk administrasi dan juga licensing-nya dari BKPM. Dan otorisasi menggunakan, jadi pemerintah juga sudah memberikan otorisasi untuk menggunakan US dollar dalam pembayaran di GP. Padahal sebenarnya kalau misalnya di Indonesia, menurut peraturan Bank Indonesia nomor 16, itu kan tidak boleh menggunakan USD, karena ini merupakan proyek strategis nasional, pembayaran bisa menggunakan USD. Dan juga kami berharap Omnibus Law akan menarik investor asing untuk investasi di Indonesia, sehingga land sales tahun depan diperkirakan akan meningkat. Gitu. Jadi selain land sales juga, JP juga bisa berkontribusi dari recurring income yang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Suresh tadi, yaitu dari pendapatan sewa tanah dari PT Freeport yang akan membangun smelternya, dan juga dari auxiliary services seperti power plant yang nanti akan bisa memboost earnings dari Akra secara konsolidasi. Jadi overall view kami dan juga recommendation call kami tadi opini saya, dan juga digabungkan dengan balance sheet yang gearing 0,25 kali dan juga cash flow yang relatif lancar, kami menyematkan rekomendasi buy untuk Akra dengan target price di 3.700 menggunakan DCF valuation method dengan WACC 10,9% dan terminal growth 3%. Jadi sekarang Akra trade di PE 10 sampai 11 kali di bawah -1 standard deviation. Jadi seharusnya masih banyak upside untuk Akra sendiri. Jadi itu view dari kami, BRI dan Reksa Sekuritas. Selanjutnya Bu Rita mungkin bisa dilanjutkan. Oh, oke. Terus yang mau nanya bisa langsung raise hand atau lebih enak sih aku bilang di resen aja. Iya, ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip nih. Coba aku tanya pertama dulu ya. Itu ada beberapa orang tanya tentang impact Batang ke industrial estate-nya Akra. Jadi sekarang kan Batang kan basically tanyanya sewa tuh. Kalau yang JP itu kan beli. So, apakah Batang akan pose a threat to JP-nya Akra? Okay. Mungkin saya jawab dulu atau nunggu pertanyaan lainnya? Baiknya bagaimana, Bu Rita? Pertanyaan jawab. Om, soalnya kok tunggu yang lainnya tuh banyak banget, nanti udah lupa yang pertama. Baik. Kalau gitu saya akan jelaskan bahwa untuk membangun suatu kawasan industri itu perlu waktu. Satu, harus ada cut and fill. Ya. Kalau apalagi tanah perkebunan ini kan perlu ada pembersihan lahan, cut and fill. Yang kedua, perlu menyediakan infrastruktur, yaitu jalan, listrik, air, dan sebagainya. Ya. Jadi pengalaman kita di JP, untuk ini perlu sekitar 2-3 tahun baru kawasan itu ready. Itu yang pertama. Yang kedua, JP ini unik, di mana nomor satu kita ada pelabuhan laut dalam, seperti kapal jenis Panamax. Itu kalau di Pulau Jawa, saat ini yang bisa terima hanya JP, kalau Tanjung Priok pun hanya di pelabuhan kontainer dan Jakarta Tank Terminal, yang tempat joint venture kita untuk storage tank itu. Di luar dua dermaga ini tidak bisa menerima Panamax. Nah, inilah keunikan daripada JP, di mana pelabuhan kita ini sudah -14. Bahkan kalau dikeruk bisa -16, itu bisa lebih dari 100.000 ton kapal. Jadi akan menjadi pelabuhan laut dalam paling dalam di Pulau Jawa. Yang kedua, kita punya JP ini juga unik karena apa? Kita mempunyai harga listrik yang kompetitif, harga air yang kompetitif, infrastruktur multimoda, ada jalan tol, ada pelabuhan laut dalam, insya Allah nanti akan ada kereta api, sehingga distribution cost baik untuk Pulau Jawa maupun untuk seluruh Indonesia maupun import-ekspor ini akan menurunkan biaya logistik. Seperti kita tahu bahwa biaya logistik di Indonesia ini sangat tinggi karena Indonesia adalah negara kepulauan dan masih membangun infrastruktur sehingga infrastruktur kita masih belum ideal. Yang ketiga,
Di JP ini kita sudah mendapatkan kemudahan klik, ya. Jadi kemudahan langsung konstruksi. Jadi artinya orang boleh konstruksi dulu sambil ngurus izin-izin lokalnya. Sehingga ini akan membantu mempercepat proses pembangunan pabrik. Sudah mempunyai AMDAL, termasuk smelter. Jadi seperti Freeport, kalau di JP dia hanya menggunakan UKL, UPL. Tidak perlu membuat AMDAL karena kawasan kita sudah mempunyai AMDAL untuk smelter. Ya. Dan kalau mendapatkan KEK, maka ini juga akan menjadi competitive advantage. Nah, itulah kenapa JP ini menjadi unik. Karena satu-satunya kawasan industri di Indonesia yang memiliki integrasi dengan multimoda maupun dengan utilitas. Yang keempat, seperti yang disebutkan oleh Suresh, bahwa sekarang ini waktunya panen. Kenapa? Dari balance sheet kita yang hampir 20 triliun, 27% adalah investasi tanah kita di JP. JP telah membebaskan hampir 1.300 hektar, di mana sekarang dengan semua sudah siap, kita udah mulai jualan, dan dengan Omnibus Law, dan kalau insya Allah kita bisa mendapatkan KIK, maka ini akan menarik banyak investasi ke Indonesia. Nah, disinilah keunggulan daripada JP karena kita sudah memiliki kawasan yang terintegrasi. Ya. Itu sebabnya di dalam 2-3 tahun ke depan kami yakin JP akan menjadi salah satu attraction tujuan investasi baik domestik maupun foreign, dan JP juga akan membuat Indonesia untuk bisa berkompetisi juga dengan Thailand, dengan Vietnam dan sebagainya, karena tadi itu terintegritas dengan multimoda dan utilitas sehingga cost of production bisa kompetitif. Dan kalau ada industri yang memerlukan lahan 400-500 hektar, mungkin di Indonesia tidak banyak kawasan industri yang bisa menyediakan 100-200 hektar. JP siap. 400-500 hektar pun kami siap karena kami sudah memiliki hampir 1.300 hektar. Jadi dari segi investasi kecil maupun besar kita sudah siap. Dan yang kelima, karena meskipun telah investasi 6 triliun, tapi leverage-nya AKR itu hanya 0,25 kali, maka kami bisa memilih tenant-tenant. Kami akan memilih tenant-tenant yang akan memberikan recurring income. Apakah memakai utilitas, memakai pelabuhan, memakai logistik facility kita, dan sebagainya. Sehingga waktu kita sudah menjual tanah kita sudah habis, kita akan memiliki profit yang lebih baik karena is a captive market, ya, tenant-tenant semua di tempat kita bisa jualan gas, jualan listrik, jualan air, managing wastewater, pelabuhan dan sebagainya. Dan yang kedua konsisten. Kenapa? Selain lebih konsisten karena tenant di dalam, kita juga lebih profitable karena utilitas dan logistik ini profitnya jauh lebih tinggi daripada distribution and trading profit. Jadi inilah sebabnya kami yakin bahwa JP mempunyai competitive advantage dibandingkan kawasan industri lainnya. Dan yang kedua juga akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan kepada AKR dalam beberapa tahun yang akan datang ini. Terima kasih. Oke, makasih. Pertanyaan lainnya? Pertanyaan lainnya, coba yang itu ada yang tanya, apa ke depannya kalau batu bara udah nggak ada, gimana volume AKR in term of distribution yang fuel-nya itu? Maksudnya kan sekarang kan semua ke arah EV, jadi batu bara kan sekarang juga funding susah kan, jadi semua orang kan lagi gloomy nih di sektor batu bara. So pertanyaannya kan kalau batu bara udah nggak gitu aktif dikerjain, kan volume consumption-nya kan pasti turun. Itu gimana AKR lihat situasi itu, how to tanggulangin itu, Pak? Ya, kalau menurut forecast batu bara tidak akan turun signifikan dalam 10 tahun ke depan karena demand listrik akan terus naik, sehingga demand ini yang akan ditutup oleh
energi terbarukan. Ya. Dan kedua, sekarang juga teknologi mulai develop bahwa batu bara ini akan di-capture karbonnya, carbon capture. Sehingga di kemudian hari batu bara pun masih ada. Tetapi untuk Indonesia, konsumsi batu bara masih akan meningkat karena kebutuhan listrik tetap akan meningkat, dan bagi Indonesia batu bara masih merupakan source of energy yang paling murah dan paling rendah cost-nya dan yang available di dalam negeri. Jadi bagi kita melihat yes, batu bara mungkin setelah 10 tahun akan menurun, tetapi demand tetap cukup signifikan. Ya. Termasuk di China, karena sekarang ini 70% daripada energi di China masih batu bara. Jadi tidak mungkin mereka bisa menghilangkan 70% ini dalam waktu yang singkat. Nah, mengenai electric vehicle, seperti dijelaskan Pak Yoga, bahwa BP ini sudah mempunyai roadmap. Mereka sendiri sudah bilang by 2050 mereka akan net zero. Jadi tidak ada karbon yang dirilis ke udara. Jadi tetapi mereka masih mau membangun 350 pompa bensin dalam 10 tahun ke depan. Nah, kenapa mereka masih confident membangun pompa bensin? Karena mereka bilang, untuk supaya fast charging yang bisa 4-5 menit per vehicle, maka pompa bensin itu, maka chargernya itu harus 100 kVA. Artinya harus tegangan tinggi, supaya listriknya bisa cepat mengisi baterainya menjadi penuh. Kalau di rumah nggak mungkin 100 kWh, karena itu akan bahaya short circuit atau arus pendek, kebakaran, dan juga orang kesetrum. Jadi kalau di rumah mungkin perlu 4-5 jam, tapi kalau di pompa bensin paling 4-5 menit, tapi dengan tegangan yang lebih tinggi, sehingga masih memerlukan pompa bensin. Yang kedua, di kemudian hari pun ada orang bicara, oh kita bawa electric vehicle ke pompa bensin, langsung ditukar baterainya, sehingga nggak usah ngecharge. Nah, untuk menukar baterai itu juga perlu peralatan, perlu gudang, dan sebagainya. Jadi itu juga yang bisa dipakai untuk pompa bensin ini bisa dipakai untuk penggantian baterai listrik di kemudian hari. Yang ketiga, mereka itu juga bilang bahwa what happened in the Europe dengan e-business, sebenarnya pompa bensin itu bisa menjadi final miles consolidation center. Jadi misalnya Jakarta Barat, mungkin dia ada 4 atau 5 pompa bensin yang semua di-drop di sana, nanti orang tinggal ngambil ke sana atau dikirim dari pompa bensin ke masing-masing penerima. Jadi BP sudah mempunyai roadmap, sehingga itu sebabnya kita juga confident bahwa pompa bensin di masa-masa yang akan datang masih akan tetap eksis. Hanya fungsinya daripada pompa bensin itu yang akan berevolusi dengan teknologi dan dengan perubahan zaman. Saya bisa tambah satu lagi. Kalau bisnisnya BBM AKR, selain penjualan ke bisnisnya batu bara, mungkin batu bara kontribusi dari jumlah penjualan BBM adalah sekitar 35-40%. Tapi AKR juga ada bisnisnya dari bisnis komersial, kebunan, juga kita supply ke nikel, copper, dan semua bisnis lain juga. Sekitar 60-65% dari penjualan BBM sekarang ke industri itu ada ke bisnis non batu bara. Yang kedua, tadi yang strategi yang Pak Arianto bilang mengenai BP, itu juga adalah strategi yang mana AKR bisa masuk ke bisnisnya gasolin. Maksudnya dari tahun 2005 sampai 2020, penjualan AKR di bisnis BBM adalah banyaknya 90% adalah solar. Itu juga sekarang kita campur by solar. Tapi ke depan, kita lihat ada opportunity untuk retail. Kenapa saya bilang begitu? Retail di Indonesia, Bapak Ibu tahu nggak? Sekarang ada sekitar 7.500 pompa bensin di Indonesia. So basically, kalau lihat yang bisnisnya SPBU di Indonesia juga, masih ada banyak opportunity untuk orang bisa bangun SPBU, SPBG, atau mungkin nanti untuk listrik dan semuanya.
misalnya di negara seperti Malaysia, dia sudah punya 15.000 SPBU. Thailand sudah punya 24.000. Penduduk Indonesia sudah 5 kali lebih besar daripada Thailand. Cuman kita punya 7.500 provinsi. So, ada banyak opportunity selain di batu bara dan non batu bara, juga ada retail. Juga sekarang kita lihat ada opportunity untuk offshore. So, Indonesia mungkin BBM marketnya sangat besar, sekitar 72 juta kiloliter. Kita bicara AKR cuma 2,5 juta atau 2,4 juta. Dan marketnya ada growth-nya sekitar 3-5% setiap tahun. So, bisnisnya BBM masih menarik, tapi kita cari selain dari bisnisnya, dari industri, juga retail, dan akan memiliki infrastruktur yang bisa support semua aspeknya bisnis BBM dan KIBIA. Terima kasih. Ya, Pak, itu ada beberapa pertanyaan lagi. Dari mana untuk dana untuk bangun JP? Seingat saya, AKRA tidak pernah ada right issue atau corporate action. Terima kasih. Ya, jadi waktu kami memulai proyek JP, saya ada memberikan 3 janji kepada shareholder AKRA. Yang pertama, kita tidak akan pernah minta dana kepada shareholder AKRA untuk proyek ini. Karena kalau kita minta dana berarti saya dan ayah saya sebagai majority shareholder, kita yang harus keluar uang paling banyak. Yang kedua, proyek JP ini tidak akan membuat debt to equity ratio AKRA menjadi lebih jelek. Karena itu akan meningkatkan risiko bagi pemegang saham AKR. Nah, yang ketiga, kita tetap akan mempertahankan dividen policy kita. Jadi setiap tahun kita akan memberikan dividen policy yang cukup generous, ya, di mana bisa dilihat di selama 10 tahun terakhir ini dividen kita selalu di atas 40% rata-ratanya. Nah, kenapa? Karena saya dan ayah saya juga mengharapkan mendapatkan dividen sama seperti minority shareholder lainnya. Nah, bagaimana caranya bisa memenuhi ini? Maka yang pertama, kita set up yang namanya usaha era Pratama, di mana ini adalah 100% subsidiary of AKRA. Ini adalah perusahaan yang memegang saham joint venture dengan Pelindo 3, baik di kawasan industri maupun di kawasan pelabuhan. Sehingga kalau memerlukan dana lain kali, kita bisa mencari either IPO atau strategis investor di usaha era Pratama Nusantara atau UEPN. Sehingga kita tidak raise capital di induk, di AKRA, tetapi kita raise capital di subsidiary, sehingga tidak perlu minta dana kepada pemegang sahamnya AKRA. Yang kedua, kita membebaskan tanah 3.000 hektar in total. Ya, sekarang sudah dibebaskan 1.300, 400 dari pelabuhan, tapi pelabuhan ini izin kami sebagai pelabuhan umum sepanjang 76 tahun sampai Januari 2094 dan bisa mereklamasi sebesar 406 hektar. Saat ini sudah direklamasi dan sudah beroperasi 85 hektar. Sehingga dengan tanah yang besar ini, kita waktu kita jual tanah, kita bisa raise short term cash flow untuk mendanain longer term cash flow. Jadi seperti 6 triliun yang sudah kita investasikan, ya, hampir 30% adalah dari hasil penjualan tanah kepada tenant-tenant. Sehingga kita bisa mendapatkan dana untuk investasi yang jangka panjang. Itulah sebabnya AKRA pun debt to equity ratio-nya masih rendah. Nah, kita juga dengan tanah yang besar, maka akan lebih banyak lagi tenant-tenant yang membutuhkan utilitas maupun logistik fasilitas. Nah, karena tenant-tenant di dalam komplek, di mana transmisi listrik, pipa gas, pipa air, pipa wastewater, semua yang invest adalah JP. Sehingga apa? Tiap kali orang memerlukan, maka ini is a contract single supplier. Sehingga dengan ini kita bisa mendapatkan project financing dari bank. Kenapa? Karena sudah jelas pemakainya sudah ada, pembelinya sudah ada, sehingga menghitung return on investment-nya lebih mudah. Itu sebabnya kita bisa mendapatkan
project financing seperti kayak power plant kita yang saat ini sudah beroperasi, itu mendapatkan project financing. Yang keempat, kita juga bisa mencari partner. Di kemudian hari kalau power plant kita sudah lebih besar, kita mungkin bisa mendapatkan partner yang mau bekerja sama untuk pembangkit listrik. Sehingga dengan ini kita juga mendapatkan capital plus mungkin mendapatkan premium karena dengan investasi di JP maka return on investment-nya mungkin lebih bagus daripada PPA lainnya yang harus menjual ke third party dulu baru ke industri. Sehingga dari sini kita yakin bahwa ke depan JP ini bisa menuai panen untuk AKR dan tidak meminta dana dari shareholder-nya AKR. Nah, itulah sebabnya kita confident dan so far 3 janji kita ini telah terpenuhi, yaitu dividend policy yang generous, debt to equity ratio yang baik, dan tidak minta dana apapun kepada AKRA shareholder, meskipun kita sudah berinvestasi sebesar 6 triliun di JP. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Kompleks industri. Ini yang ada lagi Pak pertanyaan, target 350 outlet dengan BP. Ini panjang nih pertanyaan sebentar ya, saya mesti baca. Target 350 outlet dengan BP, realisasi tahun ini berapa Pak? Terus tahun depan target berapa? Dengan makin santernya isu mobil listrik, apakah target 350 SPBU tidak mengalami penyesuaian? Terus berapa volume yang diserap untuk bisnis after di IMIP sepanjang tahun ini? Setelah IMIP, di mana lagi akan dibangun untuk bisnis after? Terus saya tambahin Pak, pertanyaan lain tuh ada juga, nanti kalau udah JP-nya jadi, atau posisi sekarang aja, recurring income yang di JP udah berapa persen Pak? Udah berapa kira-kira sekarang ini? Suresh, silakan. Ya. Kalau bicara 350 lokasi ya yang kita BP dengan AKR ada rencana untuk itu waktu kita tanda tangan joint venture agreement dengan BP, itu adalah strategi atau target yang sebutin antara 2 pemegang saham. Tapi sekarang dengan banyak ada peluang lainnya, kita mungkin harus revise. Tapi itu on the upside lah, bukan downside. Kalau bicara tahun 2021, ya sekarang baru kita buka 3 di tahun ini ya, mungkin sekarang udah 16, baru buka 1 di Meruya. Tahun 2021 kita ada rencana buka 30 sampai 35 lokasi. Artinya per end 2021 kita sudah ada di 50 lokasi, 45 sampai 50 lokasi. Ya, mengenai listrik, Pak Haryanto sudah jelaskan, Pak Yoga juga sudah jelaskan mengenai kekuatan dari BP sebagai perusahaan yang sudah memiliki teknologi dan juga ada rencana untuk masuk ke EV dan juga supply charging station. Itu sudah ada strateginya, sudah jelaskan Pak Haryanto tadi. Pasti BP lihat juga Indonesia sebagai market yang besar, yang mana penduduknya banyak dan juga butuh dan pemerintah juga sudah bikin rencana untuk swasta boleh juga masuk untuk electric charging station. After kita sudah mulai supply di IMIP dari tahun 2019. Di 2020 waktu COVID ya banyak penerbangan ke IMIP punya bandara berhenti ya. Tapi mulai dari bulan Juni, Agustus, sekarang kita lihat banyak pesawat balik ke IMIP dan volume yang kita penjualan di IMIP sekarang udah rekor, udah hampir lebih besar daripada sebelum pre-COVID. Dan kita yakin dengan banyak perkembangan di Sulawesi, termasuk di Morowali atau mungkin di Bedabe dan juga Manado dan semua. Dan banyak karyawan dari Jawa dan daerah-daerah di Indonesia dan juga dari luar negeri. Sekarang banyak teknisi dan orang karyawan sudah mulai masuk. So, kita lihat yang IMIP juga sangat bagus untuk cutting dan kita adalah sole supplier untuk bandara di IMIP. Bicara mengenai recurring income. Tadi saya jelaskan. Mungkin boleh juga dijelaskan yang di Cibubur. Ya, yang berikutnya. Ya, mudah-mudahan kita juga ada rencana untuk mungkin nanti masuk ke beberapa bandara ya di Jawa dan Sumatera.
Juga ada beberapa opportunity lah di Java yang kita nanti dalam waktu dekat nanti kita announce lah. Itu ada berapa bandara kita mau kerjasama juga, dan satu ada di Cibubur nanti mudah-mudahan di bulan Desember itu juga bisa operasional, yang mana kita bisa supply aftur dan afgas ke pesawat atau helikopter ya, nanti yang mungkin bisa pakai bandara-bandara. Penting adalah satu yang relationship dengan AirBP. AirBP adalah leader untuk supply aftur di negara-negara di Asia, di Eropa, di Amerika, dimanapun. Dia punya yang safety standard yang tinggi. Dia dengan partnership dengan AKR. AKR sudah memiliki infrastruktur seperti tank terminal, logistik, yang semua yang kita bisa supply. Itu adalah marriage antara dua pihak yang mungkin kuat dan juga bisa develop bisnis ke depan. So mungkin ini juga adalah satu bisnis yang menarik untuk AKR. Masih kontribusi ke AKR di tahun 2020-2021 masih kecil, tapi ini adalah satu bisnis yang BP dengan AKR lihat opportunity ke depannya banyak. Gitu. Ya, kalau bicara recurring income, mungkin saya bisa bilang tadi saya bilang kontribusi ke gross margin adalah sekitar 11% di 9 bulan 2020. Itu dari mana? Satu dari penjualan tanah. Yang kedua, sewa tanah untuk proyek seperti smelter project yang Freeport. Ya, itu tadi Pak Yoga juga bilang kita dapat income dari leasing 103 hektar ke Freeport yang dia bayar pakai dolar. Itu juga 1 tahun bisa hampir 7,5 juta sampai 7,7 juta dolar. Yang ketiga, utilitas. Di BJP kita sudah ada izin untuk bangun listrik hampir 515 megawatt, 515 megawatt, khusus untuk semua customer di JP. Semua industri yang bangun di JP, kita ada hak untuk supply. Produk yang transmisi, untuk listrik, semua kita yang ada hak untuk daerah di JP. Kita mau bangun PLTU atau PLTJ sesuai dengan kebutuhannya dari customer. Misalnya proyek seperti copper smelter yang Freeport dia sudah kasih indikasi ke kita. Dia butuh sekitar 120 sampai 150 megawatt listrik yang nanti kita bisa supply. Juga ada banyak perusahaan-perusahaan lain seperti yang tadi saya bilang, kita targeting yang perusahaan-perusahaan besar yang butuh listrik, air, pelabuhan, dan semua. Dengan ini, recurring income JP dalam waktu 3-5 tahun bisa contribute significant. Angkanya saya belum bisa sebutkan, tapi saya bisa bilang JP sebagai segmen bisnis AKR bisa contribute antara 20-25% dari laba bruto perusahaan dalam waktu 3-5 tahun. Sekarang udah hampir 11-13%, itu bisa grow ke 20-25% dari laba bruto perusahaan dalam waktu 3-5 tahun. Terima kasih. Ya, saya kalau boleh menambahkan sedikit untuk yang RBP yang sedang akan berkembang, yang akan dikembangkan oleh Akra. Jadi saya juga cover airlines juga, dan kemarin sempat berbicara dengan beberapa airlines company untuk after fuel price terutama di bagian timur Indonesia itu termasuk mahal karena pertama untuk distributornya masih belum banyak, hanya dijual oleh Pertamina saja, dan juga untuk logistik cost-nya masih sangat mahal. Nah, dengan adanya RBP ini mereka berharap dengan adanya pemain baru di sana itu akan bisa menekan harga after price di sebelah timur sana. Jadi kalau menurut saya inisiasi RBP ini sangat bagus sekali untuk bisa mengembangkan dan juga mengoptimalisasikan infrastruktur AKR ke depannya. Itu saja. Terima kasih Pak Yoga. Sama-sama Pak. Terima kasih. Teman-teman, Bapak, ini ada satu pertanyaan dari Pak Koto ya, yang diulang terus ini sampai nggak enak hati. Tanyanya, waktu kemarin yang kontrak sampai minus itu, apakah AKR ikut menikmati murahnya harga tersebut dengan menampung minyak di tangki-tangki penyimpanan AKR di Indonesia atau di Singapura? Ya, itu yang business model dan kunci untuk AKR ya. Kita nggak mau ambil risiko harga. Kita bukan trader.
Kalau mungkin trader dia ambil posisi beli dulu minyak, pikir oh minus sekarang, tapi itu udah hampir $40-50. Udah itu mungkin profit, tapi AKR nggak mau lah. Kalau AKR lalu kita beli produk dari refinery atau trader sesuai dengan kebutuhan customer kita. Setiap periode 15 hari kita sudah net open position sudah nol. Kita bukan trader, itu risikonya besar. Untuk ini AKR disiplin dan juga nggak mau ambil risiko untuk itu. Kita bukan trader ya. Kita lihat banyak perusahaan di Singapura juga udah bankrupt ya. Untuk ini kita nggak mau begitu. Varian itu juga jadi kita beli pakai formula, kita jual juga pakai formula. Jadi kita tidak mengambil posisi di harga BBM-nya. Oke. Ada juga nih Pak pertanyaan, apakah the big challenge saat ini dan tahun depan untuk growth dari AKR? Coba diulangin, sorry. Oke, sorry. Apakah apakah the big challenge saat ini dan tahun depan untuk growth-nya AKR? Kita melihat tahun depan malahan prospeknya bagus. Kenapa bagus? Karena nomor satu, ekonomi Indonesia dari yang tahun ini resesi mungkin akan menjadi positif, bertumbuh kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak pent up demand, ya, di mana orang tahun ini hold untuk ekspansi, hold untuk investasi baru, ya. Tahun depan dengan adanya Omnibus Law ini orang akan ekspansi, sehingga kami juga percaya baik penjualan BBM, ya, juga orang akan mulai travel lagi, sehingga penjualan BBM, apakah penjualan lahan, kita melihat malah tahun depan tuh prospeknya akan lebih baik daripada tahun ini. Jadi kita melihat challenge yang paling berat sebenarnya tahun ini. Tapi karena kami mempunyai infrastruktur logistik yang kuat dan itu yang menjadi competitive edge-nya AKR, itu sebabnya meskipun overall market turun tahun ini, ya, demand BBM juga turun tahun ini, tapi volume AKR bisa meningkat, market share kita meningkat. Kenapa? Karena kompetitor yang kecil-kecil yang tidak mempunyai infrastruktur mengalami kesulitan untuk berjualan di tahun ini. Nah, itulah sebabnya kenapa kita melihat kalau istilahnya the tough is already we are at the bottom. Tahun depan itu malah kita akan melihat growth yang lebih baik dari tahun ini. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Julius. Pak Julius, silahkan Pak. Pak Julius, tadi raise hand kan? Silahkan tanya langsung Pak. Ya, terima kasih bisa tidak. Selamat siang semua, Bu Rita, Bu Kartika, Pak Didi, Pak Ignatius, Pak Haryanto, dan Pak Suret ya. Pada Akra, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-60, semoga makin maju dan sukses ya Pak ya, makin makmur, berkontribusi bagi bangsa dan negara ya Pak ya. Ini saya ingin menanyakan untuk yang dari paparan mengenai tanah 2.961 hektar ya Pak ya di JP. Jadi saya mau tahu kita lahan untuk dijualnya berapa, harga jual per meter berapa sih Pak sekarang Pak untuk tahun ini, terus anggaran lahan untuk disewa berapa harga sewa per meternya. Lalu saya ada baca di media ada mau itu ya 200 hektar ke asing ya Pak ya untuk sewa, itu kepada siapa ya maksudnya penjualannya. Itu pertanyaan ketiga, ini kan kita ada di Jawa Tengah itu ada blok cepu Pak, bisa nggak itu dari Akra membeli dari sana atau beda ya bagaimana ya, itu kan karena tahu saya yang saya baca blok cepu itu malah Pertamina nggak bisa jual tuh untuk malah dia mau ekspor katanya lagi over supply katanya gitu loh. Itu aja sih Pak pertanyaan saya, terima kasih. Ya. Jadi kalau mengenai harga kita nggak bisa memberitahu karena itu tergantung daripada customer ya. Karena kembali lagi berapa besar kebutuhan customer itu, terus kebutuhan utilities dan pelabuhan bagaimana, sehingga dari situ baru kita bisa membuat suatu harga untuk klien tersebut. Jadi kawasan industri itu tidak bisa mempunyai standar ya, yang arti itu harga mati karena
kita punya bisnis model bukan hanya jualan tanah, tapi yang kita harapkan adalah recurring income-nya. Ya. Nah, yang kedua, pembelian tanah. Sementara ini kita slow down. Kenapa? Karena kita sudah membebaskan hampir 1.300. Jadi kita anggap ini sudah cukup dan kita akan lihat nanti sesuai kebutuhan. Ya. Dan kita juga tidak prefer sebetulnya untuk menyewakan lahan. Kita lebih prefer untuk menjual lahan. Kenapa? Karena kalau menjual lahan itu bisnis model kita bisa create a short term cash flow dari hasil penjualan tanah untuk membangun infrastruktur yang diperlukan oleh industri tersebut maupun industri tenant lainnya. Sehingga kita first choice itu adalah menjual lahan. Kalau sewa itu hanya untuk case-case tertentu, ya, seperti misalnya kalau Freeport, kenapa kita bersedia menyewakan lahan? Karena satu tadi yang Pak Suresh bilang, dia pakai banyak listrik. Kedua, dia pakai banyak air. Yang ketiga, dia juga pakai banyak pelabuhan, jasa pelabuhan. Bahkan kita udah sepakat untuk membangunkan 315 meter panjang dermaga. Jadi kalau luar dan dalam itu 630 meter. Itu khusus buat Freeport saja, pemakaian Freeport eksklusif. Nah, jadi dengan recurring income yang cukup besar, kita bersedia untuk menyewakan lahan. Tapi itu sebenarnya bukan preferred kita, ya. Nah, yang terakhir tadi itu pertanyaan Pak Julius kan mengenai cepu, ya. Kalau cepu itu minyak mentah, yang AKR beli ini adalah refined product. Apakah itu gasolin, apakah itu solar, apakah itu minyak fuel oil, ya. Nah, jadi cepu itu kita memang nggak bisa beli karena itu adalah crude oil. Yang kita beli itu adalah refined products atau barang jadi yang bisa langsung dipakai oleh konsumen. Kalau yang 2781 hektar itu sudah termasuk sekitar 1.800 hektar kawasan industri, 400 hektar yang pelabuhan. Tadi saya bilang itu reklamasi dari laut. Yang juga ada residential. Kita di afiliasi AKR Koperindo, bukan di listed AKR Land. Itu juga bangun Gem City. Itu adalah industrial residential city yang dalam konstruksi yang sudah mulai operasional 800 hektar. Itu juga bantu untuk menjadi satu kawasan yang sudah complete. Termasuk itu ada residential, itu ada commercial, itu juga ada pelabuhan dan itu. So 2.781 hektar ada 3 aspek. Satu yang kawasan industri 1.800 hektar, 400 hektar dari pelabuhan dan juga ada 800 hektar dari residential. Mengenai 200 hektar tadi Bapak bilang itu kita tanda tangan satu MOU dengan perusahaan asing yang ada rencana nanti mau invest di Indonesia untuk stainless steel. Mudah-mudahan kalau KIK dan semua aspek-aspek Indonesia udah lebih baik, kita mungkin mau bicara dulu lebih lanjut mengenai proyek itu. Tapi dia juga menarik ke JP, kenapa? Satu, kalau dapat KIK itu mudahan bisnis. Yang kedua ada pelabuhan, ada listrik dan semua. So, mungkin dia masih menarik. Kita nanti lihat aja di tahun 2021 kira-kira ada perkembangannya gimana itu mengenai bisnis itu. Terima kasih. Oke, Pak, ini ada pertanyaannya. Berapa average price dari harga treasury stock? Apakah saham treasury stock akan dilepas di market atau untuk ESOP atau MSOP? Kemudian pertanyaan ketiga, kapan rencana saham treasury akan dilepas di market? Ya, itu treasury stock yang kita beli dari pasar itu di waktu COVID dan OJK sudah kasih dispensasi ke perusahaan untuk support harga price-nya ya. Waktu itu kita mulai beli, itu bisa lihat di laporan keuangan, AKR sudah biayain sekitar 118 miliar ya untuk beli saham-sahamnya dari market. Waktu itu harga saham dan mungkin valuation-nya udah di bawah book value AKR, so kita sudah bantu untuk support market waktu COVID ya. So itu kita udah biayain sekitar 118 miliar.
Yang kedua, kalau rencana untuk lepasin treasury stock, kita masih ada waktu lah, antara 2 tahun sampai 3 tahun. Kita belum ada rencana sekarang untuk lepasin semua, tapi kita lihat aja. Ini treasury stock yang kita beli adalah untuk support valuation untuk pemegang saham, retail dan juga dari institution. Waktu itu masih harga Akra dan semua saham di Indonesia turun drastis ya. Waktu itu BOD dan AKR dan BOZ, AKR sudah ambil putusan untuk support stock ini. Pertanyaan juga dari Pak Muhammad Antoni. Apakah AKR sebelum 2030 akan berekspansi bisnisnya ke stasiun pengisian bahan bakar listrik? Mengingat PBB telah mewajibkan sebelum 2030 seluruh negara sudah beralih dari minyak bumi ke sumber energi terbarukan. Ya, tadi udah jelaskan ya, BP dengan AKR ada rencana untuk masuk ke charging station dan juga listrik, dan kita sudah siapin SPBU, SPBN yang kita punya sekarang. Misalnya kalau lihat yang BP punya petrol station di Tangerang, Karawaci atau mungkin Cikarang, even Merup ya, itu lahan yang kita miliki itu cukup besar, 2.400 sampai 3.000 square meter, dan juga sudah persediakan semua fasilitas. Ya, kita mungkin dalam waktu dekat kita bicara dengan BP kira-kira kapan kita bisa mulai supply untuk charging station di Indonesia juga. Tapi ada, rencananya ada. Oke. Kemudian ini juga ada pertanyaan, bagaimana overcome wastewater treatment dan limbah B3 yang timbul dari kawasan industri di JIPEC. Apakah AKRA juga akan establish company khusus untuk penanganan limbah? Jadi mungkin saat waktu kita mendesain JIPE, kita mau mendesain JIPE ini sebagai green area, di mana zero discharge of water to the sea. Jadi artinya apa? Semua air hujan kita akan tampung di embung. Kita akan ada 7 embung seluas 42 hektar dengan kedalaman 6 meter. Sehingga semua air hujan, semua wastewater akan kita tampung, kita refine, dan kita akan jual sebagai fresh water kepada kawasan tenant-tenant di kawasan kita. Sehingga dengan begini kita akan efisien dalam penggunaan air. Yang kedua, mengenai B3 itu kita kalau yang solid, mungkin kita harus bekerja sama dengan perusahaan yang mempunyai license, biasanya dengan BUMD, untuk mereka yang akan mengambil solid B3. Kalau yang liquid kan kita akan kelola sendiri sehingga kita jadikan fresh water kembali. Nah, kita juga merencanakan untuk memasang solar panel, floating solar panel di embung-embung kita. Kita sudah bicara, dan dengan teknologi sekarang ini harganya bisa lebih murah daripada harga listriknya PLN. Dan yang kedua, 1 hektar itu bisa jadi 1 megawatt. Jadi kita mempunyai potensial paling tidak bisa 30 lebih dari 30 megawatt. Dan saat ini JIPE sudah mempunyai IUPTL sebesar 515 megawatt. Di mana kita yang sudah bangun sekarang baru 23 megawatt gas fired power plant. Jadi sebagian daripada sisanya 515 megawatt kita akan convert ke solar panel. Bahkan kita juga di-offer kalau ada tenant-tenant yang mau diajak kerjasama, kita bisa pasang rooftop solar panel. Tapi kalau rooftop biasanya profitnya harus kita share juga dengan tenant kita. Nah, jadi kita keunikan kita juga saat ini kita satu-satunya kawasan industri di Indonesia yang memiliki izin IUPTL sendiri yang diperbolehkan menjual langsung ke para tenant di kawasan. Oke. Jelas, Pak. Makasih banyak penjelasannya, Pak. Ya. Karena kita udah... Pak, saya ada satu pertanyaan terakhir mungkin, Pak. Dulu waktu bikin AKRA ya, Pak, do you envision bakal jadi kayak industrial estate, bakal jadi kayak gini, Pak? Atau ini pemikiran yang come along as the company grow gitu, Pak? Soalnya kalau dulu kan kayaknya cuma no distribution minyak, kok ya bisa kepikiran sampai ke industrial estate itu
dasarnya apa ya Pak? Jadi kita kan di tahun 2006 ada membeli pelabuhan sungai di China. Jadi kita mendevelop pelabuhan sungai ini cukup berhasil ya. Sehingga managing director kita waktu itu ditarik oleh Pak Sofyan, waktu Pak Sofyan masih manajer menjadi dirutnya Pelindo II. Jadi waktu kita divestor ini tahun 2011 kita diundang oleh Pelindo III untuk membangun pelabuhan Kalimireng. Jadi pelabuhan Kalimireng ini sebenarnya sudah hampir 20 tahun lalu sudah ada konsepnya di Pelindo III, tapi belum terrealisasi karena mereka membutuhkan dana. Jadi waktu itu kita bilang oke, tapi kita belajar dari China. Kenapa China itu produksi bisa murah? Karena semua fasilitas, utilitas maupun logistik itu jadi satu dengan kawasan industri. Ya, kalau kita belajar di China itu begitu. Jadi semua kawasan pelabuhan itu ada kawasan industrinya dan ada utilitasnya. Jadi kita bilang kalau hanya membuat pelabuhan kita nggak bisa untung. Tapi kalau kita membuat suatu kawasan yang besar, yang terintegrasi, nah ini kita bisa untung. Kedua, kita bisa membantu untuk ikut berkontribusi terhadap industrialisasi Indonesia. Kenapa? Karena ini akan menjadi kawasan yang atraktif untuk domestik maupun foreign investor untuk membangun pabriknya. Nah itulah sebabnya. Jadi ini sebenarnya bukan accident, tapi karena saya juga belajar dari China. Saya juga waktu itu setelah divestment ini kita mempunyai dana dan saya melihat ada opportunity. Dan waktu saya pergi ke kawasan Kalimireng itu saya lihat itu semua adalah tidak ada penduduknya. Hanya ada tambak bandeng atau tambak garam yang sudah tidak berfungsi. Ya karena mungkin Surabaya sudah mulai polusi jadi kurang baik untuk tambak. Sehingga waktu itu kita bilang why not we build kawasan industri dan pelabuhan yang terintegrasi seperti China sehingga kita bisa bersaing untuk menarik investasi ke Indonesia. Nah itulah. Jadi ya it's planned and the opportunity is there dan juga waktu itu Akra mendapatkan dana yang cukup besar dari divestment-nya Sorini. Bentar, belum diambil. Terima kasih Pak. Berarti memang udah benar-benar rapi dan plan ya Pak. Jadi sekarang memang benar kayak Pak Suresh ngomong nih, tinggal panennya doang nih. Soalnya kan the first 5 years-nya udah berat kan itu udah past tense. Investasinya sudah di-spend. Now it's time to harvest the investment. Oke, Pak. Sekarang kita masuk ke teknikal ya. Yudi silakan teknikal hari ini. Oke, selamat sore semuanya. Layar saya udah bisa kelihatan? Sudah. Oke, sebentar. Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwa Akra punya chart pattern yang menarik nih, Bapak Ibu. Di mana Akra punya chart pattern yaitu dia punya cup and handle. Nah, di sini. Untuk posisi sekarang, Akra lagi bergerak sideways di bagian handle, di mana dia punya range sideways di area 3110 sebagai area resisten, dan area 2790 sebagai area support. Kalau misalkan Akra bisa naik di atas 3110, maka Akra akan naik di atas area neckline-nya cup and handle, sehingga Akra akan memulai fase bullish-nya dengan target pertama ada di area 3580. Lalu target kedua ada di area 4170 dengan target akhir ada di 4830, di mana target akhir ini didapatkan dari dia punya chart pattern. Kurang lebih seperti itu. Batasi resiko kalau misalkan Akra turun di bawah 2790. Lalu next kita lihat pergerakan buat indeksnya kita. Indeksnya kita kemarin udah bisa naik di atas resisten terdekatnya di atas area 5750. Dengan posisi seperti ini sebenarnya IHSG membuka potensi untuk naik ke arah resisten selanjutnya yaitu ada di area 5990. Tapi kalau misalkan IHSG nggak bisa bertahan di atas 5750, maka potensi terdekat IHSG akan turun ke area support di area 5627.
Lalu selanjutnya ini ada saham BBRI. Saham BBRI masih sama dengan update minggu lalu, di mana BBRI punya pattern cup and handle. Sekarang BBRI sudah berhasil naik di atas area konsolidasinya. Dengan hal seperti ini, maka BBRI terbuka peluang untuk melanjutkan kenaikan ke area target di area 4760 untuk target terdekatnya. Batasi resiko kalau misalkan BBRI turun di bawah 3820 karena dia akan turun di bawah chart pattern cup and handle-nya. Lalu selanjutnya ini ada saham Agro. Agro dia punya pattern cup and handle yang cukup besar, di mana biasanya kalau dia punya pattern yang besar seperti ini, dia punya target juga lumayan jauh. Lalu belakangan volume juga cukup tinggi, bisa dipantau ketika Agro sekarang punya posisi di atas area 535 ini, merupakan sekarang masuk ke dalam fase bullish-nya Agro. Agro akan memulai fase bullish dengan target pertama ada di area 585, lalu selanjutnya 650. Kalau misalkan 650 ini bisa ditembus dengan mudah, next-nya Agro akan ke 840 dengan target akhir di 1000 didapatkan dari target dari chart pattern-nya. Tapi kalau misalkan Agro turun di bawah 500, bisa dibatasi dulu untuk resikonya. Selanjutnya ada Bevin. Bevin ini juga dia punya bentuk cup and handle, di mana dia punya area neckline, area resisten terdekat ada di area 444. Kalau misalkan Bevin bisa naik di atas area 444, maka Bevin keluar dari area konsolidasinya. Maka target pertamanya Bevin akan naik ke arah 496, next-nya 560, dan terakhir 650. Batasi resiko kalau misalkan Bevin turun di bawah 370. Lalu selanjutnya ada TINS. TINS ini punya pattern yang cukup menarik juga, di mana dia punya bentuk inverted head and shoulder. Dan kemarin dia udah breakout dari area neckline-nya di sini dan sedang bergerak dalam fase konsolidasi. Nah, selama TINS bisa bertahan di atas 11.20, maka TINS berpeluang untuk naik ke area selanjutnya yaitu 13.35. Tapi kalau misalkan TINS bergerak turun dan turun di bawah 990, bisa dibatasi dulu resikonya. Lalu selanjutnya ada saham Medco. Medco ini juga cukup menarik. Kenapa? Karena Medco sekarang posisinya ada di resisten neckline. Kalau misalkan di minggu depan Medco bisa naik di atas 510, maka Medco akan memulai fase bullish-nya dengan target hingga 765. Untuk target terdekat Medco ada di area 580, dengan target kedua ada di area 670. Batasi resiko kalau misalkan Medco turun di bawah 470. Selanjutnya DSNG. DSNG ini juga punya bentuk cup and handle, di mana kemarin udah berhasil break dari area 550 dan langsung kena ke target satunya di 615. Selama DSNG bisa bertahan di atas 615, maka target selanjutnya DSNG akan bergerak hingga area 700 dengan target final DSNG untuk sementara ada di area 770 yang didapatkan dari dia punya cup and handle. Tapi kalau misalkan DSNG turun di bawah 535, boleh dibatasi resikonya. Selanjut ada GIA. GIA ini juga cukup menarik karena dia punya pattern, dulunya ada pattern ascending triangle, di mana dia punya target yang belum tercapai, yaitu area sekitar 480. GIA sekarang sedang bergerak dalam fase konsolidasi setelah dia berhasil breakout. Selama GIA nggak turun di bawah 376, maka segala bentuk koreksi merupakan koreksi sehat. Tapi kalau nanti GIA bisa naik di atas 416, maka target akhirnya ada di area 480. Lalu untuk selanjutnya ada saham KRAS. KRAS ini juga dia punya bentuk chart pattern yang cukup menarik, yaitu inverted head and shoulder, dan sudah berada di atas area neckline-nya, yaitu area 424. Selama KRAS bisa bertahan di atas area ini cukup baik, tapi kalau misalkan dia turun, boleh batasi resiko di bawah 410. Untuk sementara, KRAS akan bergerak dalam fase konsolidasi. Dengan target terdekat, KRAS akan bergerak hingga target 505, lalu next-nya ada 610, lalu terakhir 730 yang didapatkan dari dia punya target chart pattern. Lalu selanjutnya ada saham DILD. DILD ini juga cukup menarik. Kenapa? Karena dia bergerak dengan punya dia volume tinggi dan sudah menembus area MA200. Selama dia bisa bertahan dalam fase konsolidasi ini, merupakan fase yang sehat buat DILD karena setelah dia naik banyak, dia butuh rest atau konsolidasi, di mana dia ambil pijakan untuk naik lebih tinggi lagi, di mana ketika DILD bisa menembus area 238, maka target selanjutnya DILD akan naik hingga target 264.
batasi resiko kalau misalkan di ILD turun di bawah 208. Kurang lebih buat analisa di minggu ini seperti itu. Lalu di minggu depan jangan lupa bahwa kita akan punya webinar selanjutnya dengan judul Mining Sector, di mana Back in Bull Cycle dibawakan oleh Ibu Rita dan Ibu Rita bersama narasumbernya kita Pak Erindra bersama Pak Timothy. Erindra itu orang mining yang udah bangkotan, jadi udah puluhan tahun di mining industry, udah pernah kerja di Adaro juga, jadi real sector pernah, analis pernah, sekarang jadi buy side, jadi udah komplit ya. Timothy itu ya dia punya produk J lah, up and rising-nya lah, versi mudanya, mirip kan mukanya juga. Lalu untuk terakhir sebelum kita menutup acara kita hari ini, Bapak Ibu meminta bantuannya untuk membuka semua kameranya kita karena kita foto akan bersama. Presentasi bersama. Oke, mari kita foto bersama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dayut. Sebentar. Bagus kan? Coba sekali lagi ya Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Buat kenang-kenangan. Udah bagus ya? Bentar, error dia. Oke, sudah. Thank you. Oke, Yoga silakan kalau mau kasih closing statement untuk semua peserta. Ya, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Haryanto, Pak Suresh, dan akhir tim untuk hadir di event ini, dan juga terima kasih kepada Bu Rita dan IE Team untuk bantu host event ini. Jadi semoga dengan adanya event ini, semua miskonsepsi tentang AKR, di mana tadi sempat ada yang bertanya juga di Q&A, kalau apakah Akra akan menambah pasokan lagi untuk supply oil ketika oil price lagi turun, itu sebenarnya masih ada miskonsepsi. Jadi kami harapkan nanti ke depannya ada event seperti ini lagi, sehingga miskonsepsi soal Akra ini bisa dijelaskan dengan baik, sehingga informasi yang berharga tentang Akra ini bisa translate into great growth of market price. Oke, terima kasih banyak Pak Harito, Pak Suresh, Bu Rita, Bu Joai, terima kasih juga, dan Pak Yudi Chen, terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Rita, terima kasih Pak Yoga. Terima kasih. Terima kasih Pak Har, terima kasih Terima kasih banyak. Terima kasih semua yang udah hadir. Jangan lupa hari besok Senin kita beli ya Akra ya. Itu aja ya. Thank you. Thank you. Sampai ketemu next event. Thank you all. Thank you. Bye. Bye.